Halo, jumpa lagi dengan saya Cika di Gracia Community Online Experience kita hari ini. Terima kasih untuk Anda semua, baik Anda yang Kristen maupun Anda yang bukan Kristen, yang menyaksikan tayangan kami ini. Saya mengucapkan selamat bergabung. Semoga tayangan kami ini bisa bermanfaat dan menjadi berkat untuk Anda semua. Kristus Tuhan. Kristus sudah bangkit. Benar, Kristus sudah bangkit. Selamat Paskah untuk kita semua. Kita bersyukur di tengah pandemi yang masih belum berakhir, kita bisa memperingati serta merayakan Paskah dengan baik. Itu semua tidak lepas dari usaha pemerintah dalam menekan laju peningkatan COVID-19 ini. Terus kita semua dukung pemerintah Indonesia untuk bisa segera lepas dari pandemi ini menuju ke endemik. Online experience spesial Paskah hari ini akan ada sedikit berbeda karena nanti kita akan saksikan special performance dari Bianca, Lugas, dan juga Elsa. Serta kita akan bernyanyi bersama dengan Betty, Dwi, Vina, dan GCC Band. Dan pastinya firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Yaaro Harefa. Dan untuk informasi, tayangan khotbah dan pujian hari ini adalah rekaman ibadah minggu lalu. Dan semuanya telah melalui protokol kesehatan yang ketat. Jadi, jangan kemana-mana dulu ya, tetap stay tune di channel ini. God bless you. Kristus Tuhan, Kristus sudah bangkit. Benar, Kristus sudah bangkit. Kristus Tuhan, Kristus sudah bangkit. Benar, Kristus sudah bangkit. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Tuhan kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Sebab Dia Raja pemenang. Dia yang mati, Dia yang bangkit, Dia yang hidup. Dia telah menyatakan
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Bersyukur kepada Tuhan pada hari ini kita boleh kembali beribadah kepadanya. Dan terlebih pada hari ini kita boleh merayakan hari Paskah, hari kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap kali kita datang ke gereja ya, setiap hari Minggu atau di hari-hari yang lain kita datang ke gereja, biasanya kita mencari apa? Misalnya cari pemimpin yang berkarisma. Pemimpin yang karismatik. Pemimpin yang tidak punya celah. Pemimpin yang baik, sempurna. Atau pemimpin yang ganteng seperti saya misalnya gitu ya. Jadi pemimpin yang seperti apa yang kita cari? Dan biasanya kita mau pemimpin kita itu pemimpin yang tidak punya celah, baik, sempurna. Tetapi realitanya saudara-saudara, di dalam Alkitab, pemimpin-pemimpin yang Tuhan pakai luar biasa itu, ternyata mereka bukan orang yang sempurna. Malahan mereka terus bergumul dengan dosa-dosa mereka, dengan kelemahan-kelemahan mereka. Atau misalnya kita mencari gedung gereja yang mewah, gedung gereja yang indah. Tetapi ketika Tuhan Yesus ada di dunia ini, satu hal, Tuhan Yesus tidak punya gereja. Atau misalnya kita mencari stage yang mewah mungkin seperti ini, atau kita mencari worship, kita mencari LED yang keren, lighting yang keren, dan lain sebagainya. Apa yang kita cari? Sadar tidak sadar, sering sekali kita mengidentikan gereja dengan hal-hal yang seperti ini tadi. Pemimpin yang berkarisma, sempurna, atau gedung yang indah, dan lain sebagainya. Tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah ketika misalnya gereja mengidentikan diri dengan hal-hal seperti itu tadi, yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah benar ini yang dibutuhkan oleh orang Kristen? Apakah benar ini yang menjadi representasi gereja yang Tuhan inginkan? Nah, ini menjadi temptation bagi gereja saat ini. Dan bagi kita semua. Nah, kalau begitu yang menjadi pertanyaannya, gereja seperti apa yang seharusnya kita perkenalkan kepada dunia? Nah, kita belajar dari Tuhan Yesus Kristus yang adalah pendiri gereja, bagaimana ia menghadirkan dirinya di tengah-tengah dunia ini justru melalui perjamuan makan. Nah, jadi saya menawarkan satu hal kepada kita. Bagaimana kalau kita mengidentikan gereja dengan perjamuan makan? Gereja dan perjamuan makan. Nah, mari kita melihat di dalam Alkitab ya hal ini. Khususnya di dalam Injil Lukas, ia banyak mencatat kegiatan Tuhan Yesus itu justru di seputar meja makan. Nah, kita akan periksa satu persatu ya. Banyak sekali peristiwa-peristiwa di mana Yesus itu justru hadir bagi orang-orang pada saat itu di meja makan. Nah, Bapak Ibu nanti bisa baca di rumah masing-masing. Saya tidak membacakan semuanya. Tetapi beberapa contoh, misalnya di rumah Simon, orang Farisi. Yang dimana nanti Tuhan Yesus diurapi oleh seorang perempuan dengan minyak yang mahal. Nah, di sana kan Tuhan Yesus lagi perjamuan makan. Contoh yang lain, cerita Maria dan Marta. Ngapain Tuhan Yesus di rumah mereka? Ya untuk makan. Untuk berbagi makanan dengan mereka. Kemudian pesta perjamuan yang paling indah adalah di dalam perumpamaan anak yang hilang. Ya, bagaimana bapak dari anak tersebut, anak bungsu, mengadakan pesta perjamuan makan bagi si bungsu yang kembali ke rumahnya gara-gara apa? Gara-gara lapar. Tetapi bapaknya membuat pesta perjamuan makan. Kemudian Tuhan Yesus mengadakan perjamuan makan, perjamuan terakhir dengan murid-murid sebelum ia ditangkap. Bahkan setelah ia bangkit, ia masih mengadakan perjamuan makan dengan murid-murid. Jadi setelah Yesus bangkit, ya hari Paskah, kemudian ada 2 murid yang berjalan ke Emmaus. Dan ternyata Tuhan Yesus menampakkan diri dengan mereka.
Dan ujung-ujungnya mereka ngapain? Mereka perjamuan makan. Tuhan memecah-mecahkan roti. Mereka makan bersama dan kemudian mata mereka terbuka dan mereka sadar. Yang bersama dengan mereka adalah Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati. Dan bukan hanya itu saudara. Hal ini, apa yang dilakukan oleh Yesus, dilanjutkan dan dikerjakan oleh jemaat mula-mula. Di dalam Kisah Para Rasul. Bagaimana mereka berkumpul, berbagi firman, dan mereka juga berbagi makanan. Kalau kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 43, di sana ada kisahnya. Mereka berkumpul, mereka makan bersama dengan gembira dan tulus hati. Dan Kisah Para Rasul ini ditulis oleh Lukas. Nah jadi Lukas itu justru memperkenalkan Yesus, pendiri gereja, dengan kegiatan makan bersama. Makan bersama dengan orang yang baik dan juga makan bersama dengan orang berdosa. Jadi dia suka berbagi makanan dengan orang-orang. Jadi jika Yesus yang dikenal di kalangan para murid atau di kalangan orang Farisi yang tidak senang dengan Yesus, mereka mengenal dia sebagai orang yang suka berbagi makanan, and then kenapa kita tidak mengikuti jejaknya? Nah jadi ini kebenarannya bagi kita. Bahwa dasar gereja sebagai pengikut Tuhan Yesus Kristus adalah justru ini. Sharing food. Berbagi makanan. Tidak ada yang lebih rohani yang bisa dilakukan oleh pengikut Kristus bagi sesama selain berbagi makanan. Berbagi makanan tidak kalah rohani dengan berbagi firman. Dan inilah yang dilakukan oleh Yesus, si pendiri gereja. Banyak teman-teman non-Kristen yang mungkin kita pernah lihat atau bahkan kita menikmati apa yang mereka lakukan ya. Bagaimana mereka berbagi diskon, berbagi makanan gratis. Apalagi di hari-hari tertentu, misalnya entah itu hari Rabu atau di hari Jumat, mereka suka berbagi makanan gratis. Atau toko-toko itu ngasih diskonan yang lumayan. Ya mungkin Bapak Ibu pernah kecipratan diskonnya ya. Nah bagaimana mereka berbagi. Bahkan belakangan ini mereka suka berbagi makanan. Kalau misalnya lewat di lampu merah, ada takjil dibagi gratis. Ya. Ternyata mereka sudah memulai lebih dulu dari kita nih. Apa yang dikerjakan oleh Yesus. Jangan-jangan pelita Kristen sudah dipindahkan ke mereka. Seperti apa yang dikatakan oleh Wahyu pasal 2. Nah kemudian kebenaran yang kedua adalah gereja seharusnya menjadi tempat untuk orang-orang membagikan kekacauan hidup mereka. Ketika Yesus berbagi makanan dengan para murid atau dengan orang-orang pada saat itu, mereka juga bukan hanya sekedar makan, kenyang, pulang, bye. Gitu ya. Enggak, tetapi pasti ada satu momen-momen pribadi dengan mereka. Ada percakapan-percakapan yang bersifat personal dengan mereka. Misalnya ketika makan dengan Zakheus si pemungut cukai. Di dalam konteks orang Yahudi, Zakheus pemungut cukai itu adalah orang berdosa. Pengkhianat bangsa Yahudi, orang berdosa pula. Jadi dikucilkan di dalam masyarakat. Dan ketika Yesus bersedia hadir di rumahnya, di sana ia bertemu dengan Tuhan dan ia menceritakan kekacauan hidupnya. Bagaimana ia pernah berbohong, bagaimana ia pernah menaikkan harga pajak dari yang seharusnya menjadi lebih. Dan kemudian ketika ia bertemu dengan Yesus, hidupnya diubahkan dan ia mengembalikan segala kesalahan yang telah ia lakukan kepada orang-orang pada saat itu. Jadi seharusnya gereja menjadi tempat, dan itulah yang kita cari, yaitu tempat untuk berbagi kekacauan hidup. Jadi bukan hanya berbagi hal-hal yang baik, yang menyenangkan bagi kita. Tetapi justru menjadi tempat untuk berbagi bahkan kekacauan hidup kita. Di dalam ilmu psikologi ada satu metode terapi namanya terapi kelompok. Jadi di mana terapi kelompok ini terdiri dari beberapa orang yang mengalami permasalahan dan kemudian ada seorang terapis atau psikiater, psikolog yang menangani mereka. Jadi setiap minggu mereka akan bertemu.
Jadi ada orang yang kecanduan alkohol, kecanduan narkoba, ada yang korban KDRT, korban kekerasan yang lain, dan kemudian ada beberapa permasalahan-permasalahan. Jadi mereka akan berkumpul setiap minggu tidak banyak, misalnya 7 sampai 9 orang. Nah, ketika setiap kali mereka berkumpul, mereka akan menceritakan diri mereka. Mereka akan menceritakan kekacauan hidup mereka. Setiap minggu bertemu, silih berganti semuanya harus ngomong. Dia akan menceritakan kekacauan hidupnya, kegagalan berbuat baik yang ia lakukan, bagaimana ia jatuh dalam dosa dalam 1 minggu yang sudah dilewati, atau bagaimana ia marah dengan situasi, atau bagaimana dia hopeless dengan keadaan yang sedang ia alami. Jadi setiap minggu itu mereka akan bertemu untuk membagikan sharing apa saja tentang kehidupan mereka. Dari terapi kelompok ini, mereka akan mendapatkan hal-hal yang bisa memulihkan mereka. Jadi ini adalah salah satu metode konseling di dalam dunia psikologi. Nah, jadi setiap anggota di dalam kelompok itu nantinya, mereka akan bisa mendapatkan manfaat dari terapi kelompok itu. Bahkan mereka bisa dipulihkan dari kekacauan hidup mereka. Bisa meningkatkan rasa percaya mereka kepada orang lain. Cerita kepada orang lain, membuka diri kepada orang lain bukan hal yang mudah ya. Apalagi bagi orang-orang yang memiliki trust issue, yang tidak mudah percaya. Tetapi ketika dilatih untuk membuka diri, bercerita kepada orang lain, maka mereka akan bisa bercerita akan permasalahan hidup mereka kepada orang lain. Mereka bisa membagikan pergumulan mereka. Tetapi bukan berarti membanding-bandingkan penderitaan ya. Seperti yang biasa dilakukan oleh netizen di sosial media ya. Membanding-bandingkan siapa yang paling menderita. Enggak juga begitu di dalam terapi kelompok ini. Tetapi mereka saling membagikan apa yang mereka alami. Nah, di dalam terapi kelompok itu juga mereka bisa mendapatkan manfaat yang lain. Mereka bisa mengerti ada orang lain yang mungkin lebih menderita dari dia. Jadi bukan hanya dia nih yang menderita di dunia ini. Nah, kemudian dia juga bisa mendapatkan dukungan, motivasi dari teman-temannya di dalam terapi kelompok tersebut. Jadi terapi kelompok ini, sharing kekacauan hidup ini dianggap sebagai satu alat yang bisa menyembuhkan mereka. Menjadi healing yang memberikan kesembuhan kepada mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam gereja, di dalam komunitas kita, seharusnya ini juga lah yang kita kerjakan. Dan ketika kita membagikan hidup kita, membagikan beban, membagikan kekacauan hidup kita di dalam komunitas, di gereja, di tempat ini juga menjadi salah satu cara kita menikmati manfaat dari komunitas. Kalau kita tidak membagikan, tidak sharing, maka kita tidak bisa menikmati dan merasakan manfaat dari komunitas. Kita hanya akan datang dan pergi begitu saja. Dan jika kita tidak membuka diri, maka segala beban itu akan kita tanggung sendiri. Kenapa? Karena kita tidak membuka diri dengan orang lain. Bagaimana orang lain bisa membantu kita jika kita tidak membagikannya? Dan untuk selamanya kita sendiri menanggung beban tersebut. Jadi jika ingin merasakan dan menikmati manfaat dari komunitas gereja, maka berbagilah. Jadi ini kebenarannya bagi kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Gereja harus menghadirkan diri seperti ini. Orang Kristen itu tidak mencari pemimpin yang berkarisma, bangunan yang mewah dan sebagainya. Tetapi mencari tempat di mana ia bisa berbagi. Mencari kehangatan layaknya rumah. Rumah itu terdiri dari orang-orang yang tidak sempurna. Tetapi rumah menjadi tempat orang-orang di dalam rumah tersebut untuk berbagi pergumulan hidup mereka. Seharusnya gereja mengupayakan hal yang seperti itu. Dan apakah Bapak Ibu mau menikmati manfaat dari komunitas di tempat ini atau tidak? Bapak Ibu Saudara sekalian, yang menjadi kabar baiknya adalah ketika kita melakukan semuanya itu, ingat, kita sedang meneladani Yesus yang adalah pendiri
gereja. Tuhan Yesus senang berbagi makanan. Ia dikenal suka berbagi-bagi makanan. Bahkan tubuhnya sendiri ia berikan untuk kita makan. Di dalam Yohanes 5 ayat 56, di sana dikatakan, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. We are what we eat. Kita adalah apa yang kita makan. Sebelum percaya Kristus, kita adalah apa yang dimakan oleh Adam dan Hawa. Ingat, Adam dan Hawa jatuh karena dosa makanan. Dan itulah kita selama ini. Sebelum kita percaya Kristus, hidup di dalam dosa dan kematian kekal menantinya. Dan dengan cara yang sama pula, kita ditebus oleh Kristus. Kita harus memakan tubuh dan darah Kristus. Tetapi bukan berarti kita kanibal ya. Tuhan tidak bermaksud menyuruh kita menjadi pemakan daging manusia. Enggak seperti itu ya. Saudara, Paskah yang kita rayakan saat ini berawal dari peristiwa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir ya. Bagaimana kisahnya kalau kita baca di Keluaran, pada tulah yang ke-10, kematian anak sulung, bangsa Israel harus mengoleskan darah domba di depan pintu rumah mereka. Sehingga malaikat maut melewati mereka. Jadi ketika tulah ke-10, tidak ada anak dari bangsa Israel yang mati pada saat itu. Karena malaikat maut melewati mereka karena ada darah domba yang mereka oleskan di depan pintu. Sehingga kenapa dalam bahasa Inggris Paskah itu sering sekali diartikan Passover. Melewati, malaikat maut melewati. Yesus yang adalah anak domba Paskah, tubuh dan darahnya juga harus kita makan sehingga maut itu melewati kita. Dan kita telah melewati maut yang dibuktikan dengan Kristus bangkit dari antara orang mati dan Paskah yang kita rayakan saat ini. Yesus yang adalah anak domba Paskah tersebut harus menjadi bagian di dalam hidup kita. Sehingga malaikat maut itu melewati kita. Jadi bukan lagi dosa yang berkuasa seperti ketika Adam dan Hawa makan buah di tengah taman itu, tetapi Kristus yang ada di dalam kita. Dan satu hal yang menarik adalah Tuhan mengajak kita untuk mengingat momen kasih Tuhan ini, bagaimana ia memberikan nyawanya tersalib di atas kayu salib. Ia mengajak kita untuk mengingatnya melalui makanan. Jadi ketika perjamuan terakhir dengan para murid, ia berkata, setiap kali kamu memakan roti ini akan menjadi peringatan akan aku. Jadi setiap kali kita makan, kita teringat akan Kristus yang tersalib, yang memberikan tubuhnya, yang memecah-mecahkan tubuhnya untuk keselamatan kita semua. Jadi seharusnya setiap kali kita makan, kita teringat kepada Tuhan yang begitu mengasihi kita, memberikan makanan itu bagi kita. Sehingga malaikat maut melewati kita semua. Bapak Ibu terakhir, yang boleh kita bawa pulang dan kita kerjakan setelah ini, ada 3 hal yang ingin saya ajak kita untuk bawa pulang. Yang pertama, mari kita berlatih untuk berbagi makanan. Jika kita mengaku sebagai pengikut Kristus yang adalah pendiri gereja, maka kita harus mengikuti jejaknya, yaitu berbagi makanan. Tentu saja ini berbagi makanan sesuai dengan kemampuan kita. Abaikan perkataan orang lain yang mengatakan, gereja tidak seperti itu, gereja harusnya ini mewah, gereja harus terkenal dan lain sebagainya. Dalam zaman Tuhan Yesus, orang-orang Farisi, pemuka agama, orang-orang Yahudi juga mengatakan seperti itu. Mesias tidak seperti ini. Mesias itu adalah raja yang keren, punya istana, tidak makan bersama dengan orang-orang berdosa. Mesias yang ada di catatan kami tidak seperti itu. Kemudian Yesus menjawab, Mesias yang ini melakukannya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau ada yang bilang, gereja tidak seperti itu gara-gara kita berbagi makanan. Gereja tidak seperti itu. Gereja harus bangunan yang mewah. Gereja harus stage yang keren dan lain sebagainya.
Katakan kepadanya, well, sekarang orang-orang Kristen melakukan hal yang seperti ini. Yang kedua, ciptakan dan manfaatkan momen untuk berkumpul dan makan bersama dengan orang-orang yang dikasihi. Baik itu dengan keluarga maupun dengan teman. Saya itu berasal dari Nias ya, di mana mayoritas dari orang-orang Nias Sumatera Utara itu adalah orang-orang yang kurang intimasinya. Dan mungkin juga ada di antara Bapak Ibu ya, yang di dalam keluarga intimasinya itu kurang. Bilang I love you ke orang tua itu canggung. Ya, mungkin ada di antara kita juga yang merasakan hal yang seperti itu ya. Bahkan ngobrol, momen-momen ngobrol secara hati ke hati, personal gitu, agak canggung jika misalnya menyediakan waktu untuk itu. Tetapi saya masih ingat di dalam keluarga saya, justru momen-momen kami bisa berbicara dari hati ke hati. Apa yang kami alami satu hari itu adalah justru di meja makan. Bisa lebih terbuka dan tidak emosi ngomongnya gitu. Karena lagi makan. Biasanya orang kalau ngumpul dan lagi makan kan jarang banget ya. Emosi, darah tinggi dan lain sebagainya. Kecuali makanannya seafood ya pasti darahnya naik ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari ciptakan momen bersama dengan keluarga. Saya tahu kesibukan kita luar biasa. Tetapi ketika pasti ada momen-momen makan bersama dengan keluarga, minimal makan malam lah. Nah, jadikanlah waktu itu sebagai waktu untuk boleh berbagi dengan keluarga, anak dengan orang tua, dan juga mungkin orang tua dengan pasangan dan anak. Ya. Jadi manfaatkanlah momen yang ada tersebut. Bagaimana kita boleh bukan hanya sekedar makan, jadi ingat ya, makan bersama itu bukan hanya sekedar makan untuk memenuhi nutrisi kita, tetapi juga kita bisa berbagi kehidupan kita dengan orang lain. Nah, buat teman-teman non-Kristen yang mungkin juga mendengarkan sermon ini, dan khususnya yang mungkin sering sekali ikut bukber, buka bersama, nah, manfaatkan momen itu. Jadi bukan hanya sekedar ngumpul, makan-makan, dan kemudian membanding-bandingkan kesuksesan karir. Kan itu gak penting banget ya. Tetapi manfaatkan momen itu sebagai satu momen untuk berbagi hidup, berbagi kekacauan hidup. Mungkin ada di antara teman lama atau keluarga lama yang sudah lama tidak berkumpul, tidak bertemu, yang sedang mengalami pergumulan hidup, yang sedang tidak baik-baik saja. Dan mungkin itu adalah satu kesempatan bagi kita untuk berbagi dengan mereka. Dan terakhir, terima kasih kepada setiap Anda yang sebelum mendengar firman ini sudah mulai berbagi makanan. Kiranya kita boleh terus melanjutkan itu dan terus melakukan apa yang telah Kristus terlebih dahulu lakukan. Tuhan yang memberkati setiap apa yang telah Ibu bagikan kepada saudara seiman di tempat ini ataupun kepada orang lain di luar sana. Tuhan memberkati setiap jeri lelah dan apa yang saudara, Bapak Ibu Saudara lakukan. Tuhan Yesus memberkati. Setiap manusia pernah terhilang.
Tuhan, seperti pujian yang kami dengarkan, anugerah-Mu lah yang melayakan setiap kami, sehingga kami boleh menghadap Engkau dan mendapatkan anugerah keselamatan yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk Engkau yang mengutus putra-Mu yang tunggal mati di atas kayu salib dan bangkit dari antara orang mati untuk setiap kami yang berdosa ini. Untuk setiap kami yang mengalami kekacauan hidup, Engkau bangkit untuk kami. Untuk setiap kami yang mengalami pergumulan, kegagalan di dalam hidup ini, Engkau bangkit untuk kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jika kami ada sampai saat ini, kami percaya itu semata oleh anugerah Tuhan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, Engkau juga terus menyertai kami, menemani kami di dalam kegagalan hidup, di dalam kekacauan hidup. Engkau Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Sungguh Tuhan, kami bersyukur memiliki Allah yang seperti Engkau, yang selalu hadir bersama dengan kami, menemani setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur juga Tuhan untuk hari ini, di momen kami masih bisa diberi kesempatan oleh Tuhan untuk merayakan Paskah, merayakan Kristus yang bangkit dari antara orang mati. Terima kasih Tuhan untuk rekan-rekan kami yang telah menyiapkan pelayanan ini dengan luar biasa. Terima kasih untuk setiap mereka yang telah Tuhan pakai, memberikan talenta mereka untuk melayani kami di tempat ini. Dan kami percaya biarlah semuanya itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena Engkaulah yang melayakan setiap kami di tengah ketidaklayakan kami. Dan kiranya ya Tuhan, setiap anak-anak-Mu yang telah melayani kami pada hari ini, Engkau juga yang boleh terus memberkati kehidupan mereka. Biarlah melalui apa yang Tuhan berikan kepada mereka, mereka boleh berkarya dan mempermuliakan nama Tuhan dimanapun mereka berada. Dan tentunya juga Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami di mana kami ada sampai saat ini. Kiranya Tuhan yang memberkati bangsa kami di tengah permasalahan yang mungkin dialami saat ini, kenaikan ekonomi dan lain sebagainya. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan negara kami dan Engkau boleh bekerja menyatakan kebaikan bagi negara kami Tuhan melalui pemerintah kami, baik yang ada di pusat maupun daerah. Biarlah melalui setiap kebijakan yang mereka ambil, itu juga boleh membawa kebaikan bagi setiap kami masyarakat Indonesia. Dan biarlah juga ya Tuhan, kami sebagai masyarakat boleh memberikan kontribusi yang baik kepada bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Jemaat sekalian, mari kita berdiri, mari kita menerima berkat yang asalnya dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari saat ini sampai Maranatha, Kristus datang kali yang kedua. Mari bersama-sama setiap kita yang percaya kita katakan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami telah berdoa. Amin. Terima kasih kepada Pastor Ya'aru Harefa untuk renungan firman Tuhan yang menguatkan dan juga mengingatkan kami semua di hari Paskah ini. Kepada semua rekan-rekan tim GCC Purwokerto, terima kasih untuk pelayanannya hari ini. Salam sehat dan kompak selalu. Dan untuk informasi ibadah minggu ini diadakan secara onsite, yaitu jam 7 dan jam 9 pagi, tentunya dengan protokol kesehatan yang ketat. Dan Bapak Ibu bisa mendaftar ke pengerja yang ada di gereja karena masih dengan jumlah yang terbatas untuk menjaga protokol kesehatan dan mendukung pemerintah dalam menekan laju kenaikan virus COVID-19 ini. Terima kasih juga untuk Bapak dan Ibu dan teman-teman semua yang telah dengan setia dalam memberi persembahan. Kiranya Tuhan memberkati dan memberi kemudahan untuk segala usaha pekerjaan Bapak Ibu semua. Selanjutnya, untuk Bapak dan Ibu yang akan memberikan persembahan maupun persembahan Paskah, bisa langsung ke kotak persembahan yang ada di gereja, bertemu dengan pengerja di gereja, ataupun Bapak Ibu bisa langsung mentransfer ke nomor rekening gereja yang tertera di layar Anda. Teman-teman,
mari tetap patuhi protokol kesehatan yang ada, yaitu dengan menggunakan masker saat di luar rumah, mencuci tangan dengan sabun, dan hindari kerumunan. Lindungi diri Anda, keluarga, dan Indonesia. Saya Cika, sampai jumpa di online experience kita Jumat depan. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.